Selamat pagi Bapak, Ibu, Pelkat PKLU. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Bapa di surga, karena pada pagi hari ini kita bisa beribadah bersama meski secara online, tapi kami yakin dan percaya itu tidak akan mengurangi semangat kita untuk beribadah, memuji memuliakan namanya, serta merenungkan firman Tuhan. Sebelum mulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 440 ayat yang pertama. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat perlindungan yang teguh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sapa dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini kami menaikkan syukur karena kami boleh berkumpul beribadah meskipun secara online untuk memuji, memuliakan dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Ampuni dosa kami sehingga kami layak untuk masuk hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita naikkan litani pujian yang terambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai yang kedua. Demikian yang berbunyi demikian, Tuhan penjaga Israel. Nyanyian Ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Marilah kita sambut litani pujian dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 409 ayat yang pertama. Yesus, Kau nahkodaku di samudra hidupku. Badai tofan menggeram dan gelombang menyerang, kemudikan bidukku. Yesus, Kau nahkodaku. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, PKLU yang saya kasihi di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama mempersiapkan bagian bacaan kita untuk hari ini dari Markus pasal 6 ayat 45 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Saya ulang, Markus pasal 6 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-52. Kalau sudah ditemukan, dibiarkan terbuka saja. Mari kita sama-sama berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus. Terima kasih atas hari ini yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami. Biarlah kami mempergunakan hari ini dengan penuh sukacita dan kedamaian dalam kasih Kristus. Mungkin banyak masalah, persoalan, baik masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan yang kami hadapi. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Untuk itu kami mau mengucap syukur melalui firman Tuhan. Kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu dari Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52. Kami mohon pertolongan Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami dalam pembacaan firman Tuhan, sehingga kami boleh mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, jemaat saya undang untuk berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan. Di bawah terang judul
Yesus berjalan di atas air. Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung perahu karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap dekil. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu saudara sekalian, PKLU yang saya kasihi, saya juga sudah sekarang PKLU. Salam PKLU katanya begitu. Kapan hari 3 minggu lalu ada seorang teman kirim WA kepada saya, kemarin juga ada teman kirim WA katanya untuk PKLU, salamnya salam Luna Maya katanya. Lanjut usia namun tetap gaya, katanya begitu. Ya, haleluya, kita terima saja, kita tetap gaya walaupun mata sudah mulai agak rabun, kuping sudah mulai pongo-pongo lagi. Aduh, ini sudah repot ini Bapak Ibu saudara sekalian. Mana lagi kita ini sekarang urusan macam-macam yang kita hadapi sudah begitu membuat kita, ya begitulah namanya sudah PKLU ini, ada-ada saja yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi apapun itu kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan, membiarkan kita sebagai yatim piatu. Ia tetap ada bersama-sama dengan kita dalam setiap langkah dan hidup kita. Nah, ini ceritanya begini. Setelah Tuhan Yesus berkeliling mengajar menyembuhkan orang sakit dan cacat, dan membangkitkan orang mati, serta memberi makan 5.000 orang laki-laki, mendapat tekanan, diusir dan mendapat kabar duka atas kematian Yohanes Pembaptis. Kemudian Yesus pergi ke atas bukit menyendiri untuk berdoa. Apa yang kita bisa dapat di sini? Bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia juga membangun spiritualnya dengan baik dan benar. Bagaimana dengan kita? Ketika kita mengalami begitu banyak persoalan dalam hidup ini, membuat kita enggan untuk membangun hubungan dengan Tuhan, bahkan untuk bercakap-cakap dengan Tuhan saja kita sudah menjadi enggan. Di situ diceritakan pada jam 3 dini hari, Yesus melihat murid-muridnya sedang kepayahan mendayung perahu karena angin sakal. Lalu ia mendatangi mereka dengan berjalan di atas air. Nah, kalau di Markus ini dia tidak cerita tentang Petrus turun dari perahu dan minta berjalan. Tidak, hanya di Matius saja. Nah, di sini yang bisa kita dapat bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, tentunya Tuhan tidak tinggal diam dalam masalah ini. Tetapi jawaban Tuhan kepada kita ada waktunya, atau pas pada waktunya, atau tepat pada waktunya. Nah, yang menjadi persoalan bagi kita dalam hidup ini, kita menjadi khawatir akan apa yang terjadi dengan keadaan ini, sehingga membuat kita tuh menjadi enggan untuk bercakap-cakap dengan Tuhan atau berkonsultasi dengan Tuhan. Karena kehidupan kita ini terbelenggu oleh penderitaan yang begitu berat. Kita sudah tua, banyak yang kita pikirkan. Pertama, kita pikir tentu nanti kalau saya sudah tidak kuat lagi, bagaimana, siapa yang mengurus saya? Anak-anak sudah pada pergi jauh dan lain sebagainya. Kalau saya sakit bagaimana?
Berikutnya kalau sudah tua ini repot juga. Ngomong sama anak-anak kita satu kata, anak sudah 10. Bisa-bisa kita yang dibentak anak. Sehingga membuat sakit di hati. Membuat kita sakit di badan juga. Nah, hal ini perlu kita sikapi dengan kedewasaan iman yang tanpa batas. Kita harus yakin betul-betul bahwa Tuhan ini tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita dalam menghadapi hidup. Nah, ketika kita sudah tua, yang tadi saya katakan di depan, kita mikir anak, mikir menantu, sudah nak mikir diri sendiri lagi, mikir cucu, mikir macam-macam. Seakan-akan anak-anak sudah tidak memperhatikan kita dan lain sebagainya. Tetapi janganlah saudara punya pikiran yang negatif terhadap anak-anak, karena cara berpikir anak-anak tentu berbeda dengan kita yang sudah tua. Mereka belum pernah menjadi tua, tapi kita sudah pernah menjadi muda. Kan begitu ceritanya. Nah, banyak hal kapan waktu saya juga sempat konseling dengan salah satu orang yang sudah usia lanjut, 85 juga usianya. Jadi banyak curhat tentang bagaimana kehidupannya di hari tua. Saya katakan bahwa begini Pak, kita ini Tuhan kasih kita umur panjang, itu ada maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita ini menjadi hero bagi orang lain. Kita menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun kita berada. Jangan pernah kita kecewa. Karena apa? Ini sudah menjadi hukum alam. Kita pun juga dulu dengan orang tua kita sama, sekarang kita harus menghadapi keadaan yang sama seperti apa yang pernah dialami oleh orang tua kita. Nah, saya katakan bahwa hidup itu tidak seperti apa yang kita bayangkan, tetapi seperti apa yang Allah rencanakan dalam kehidupan kita. Maka dari itu jalani saja dengan penuh keikhlasan dan penuh syukur, karena di situ kita akan temukan kenikmatan dalam hidup yang Tuhan Allah berikan kepada kita. Itu yang harus Bapak lakukan. Lakukan yang terbaik semampu kita. Apapun hasilnya, tidak ada yang perlu disesalkan. Banyak hal dalam kehidupan ini bukan masalah bagaimana kita telah berbuat, tetapi bagaimana kita menerima kenyataan hidup. Ada orang yang menerima kenyataan hidup dalam hari tua, berjalan dengan baik. Ada yang sulit, ada yang senang, macam-macam yang dihadapi. Tetapi apapun itu selalu bersyukur, selalu berpikiran positif. Tetaplah menjadi yang terbaik sampai akhir hidup kita. Itu yang Tuhan harapkan dari kita sebagai orang tua. Sehingga kita membangun semangat kepada orang-orang muda. Memberikan pengarahan yang berkenaan kepada Tuhan. Selalu bersyukur, selalu berpikiran positif, itu yang diharapkan. Supaya ada kebahagiaan yang selalu hadir dalam hidup kita. Karena tidak ada hidup yang tanpa masalah. Ini semua tentu kita sudah tahu. Maka sabar dan tabahlah, jalani bersama Tuhan. Jalani bersama Allah, agar terhindar dari segala salah, agar masalah tidak membuat diri kita berat atau lemah, dan agar setiap perjuangan berubah menjadi indah dalam hidup ini. Kita sudah umur sampai 60 tahun, bahkan 70 tahun, banyak hal yang sudah kita dapat. Ibarat kata orang katakan bahwa kita ini sudah makan asam garam. Padahal asam garam orang bilang begini, kalau kita masih muda, garam di laut, asam di gunung. Kalau sudah tua ini lain lagi. Garam di darah, asam di urat. Jadi asam urat yang terjadi dan darah tinggi. Itu sekarang kita sudah tua ini. Terbalik seperti kita masih muda. Asam di laut, asam di gunung, garam di laut. Sekarang ini garam di darah, asam di urat, jadi asam urat dan darah tinggi. Nah, marilah Bapak Ibu saudara sekalian, kita bersama-sama bersyukur akan kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Dengan kesehatan yang masih baik, mungkin ada terganggu di sana sini, tetapi yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika Tuhan masih memberikan kehidupan yang panjang kepada kita, ada satu maksud dan tujuan yang sangat indah dari Tuhan kepada kita.
Maka itu sekali lagi saya katakan, walaupun kita dalam keadaan yang sulit dengan COVID-19 ini, mungkin kita terpisah dengan anak istri, dengan anak, dengan cucu, bahkan mungkin dengan istri dan suami. Tetapi kita percaya bahwa Kristus selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita ketika kita mau membuka hati dan pikiran kita dan kita arahkan pikiran kita kepada Tuhan. Itu yang bisa kita sampaikan dari firman Tuhan di pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita dengar bersama-sama makin membuat kita menjadi kuat, makin membuat kita menjadi tabah, buat kita menjadi sabar, menjadi tawakal dalam menghadapi kehidupan yang menurut orang katanya tidak menentu untuk sekarang ini. Bapak Ibu yang belum suntik COVID, saya sarankan supaya segera suntik, supaya apa yang dianjurkan oleh pemerintah, kita sebagai umat Tuhan kita taat kepada pemerintah. Jangan takut, karena itu semua ada maksud yang baik dari pemerintah kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan ini dengan Gita Bakti 324, baitnya yang pertama. Walau badai topan dan gelombang menderu, bidukmu bergoncang galau hatimu. Walau tak berdaya terus bertahan hai teman, awal susah payah akhirnya senang. Meski ombak dan gelombang terus menghantam hidupmu, dayung saja jangan bimbang, pastikan senang hidupmu. Mari Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Kita juga akan mendoakan lagi untuk saudara-saudari kasih kita, Ibu Bambang Suprapto yang sekarang sedang terbaring di rumah sakit. Kita bersatu hati, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas sapaan firman-Mu. Walaupun firman-Mu pendek saja Tuhan, tetapi bukan masalah pendek dan panjangnya, tetapi bagaimana kami mengimplementasikan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sudah dalam keadaan fisik sebagai orang tua, ada saja penyakit yang masuk dalam badan kami. Tetapi kami usahakan supaya janganlah kami sakit hati terus-menerus untuk menghadapi kehidupan ini. Tetapi biarlah kami menerima itu semua dengan lapang dada. Karena kami percaya bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, para lansia ini, sejak kami muda sampai dengan sekarang. Banyak hal yang sudah kami lakukan dan banyak hal yang sudah Tuhan lakukan kepada kami. Biarlah semua itu menjadi kenangan yang indah bagi kami. Dan melalui kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami, kami boleh menjadi panutan, menjadi teladan bagi anak cucu dan keluarga kami. Kami mohon pertolongan Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus selalu bekerja dalam hati, dalam pikiran, dalam hidup kami. Sehingga melalui kami sebagai orang tua, kami boleh menjadi saksi bagi Tuhan. Dimanapun kami berada, dalam keadaan kami seperti apapun, Tuhan menyertai kami. Bapa, di siang hari yang berbahagia ini saya mendoakan untuk rekan-rekan saya semua PKLU, GPIB, Bukit Zaitun, atau semua PKLU dimanapun siaran kami ini dapat saudara akses. Tuhan memberkati kita. Marilah kita hidup penuh semangat walaupun kita dalam keadaan hari tua. Mungkin kita dalam keadaan sakit, mungkin kita dalam keadaan kekurangan secara ekonomi. Banyak persoalan, banyak masalah silih berganti. Tapi kita belajar dari apa yang sudah kita baca dan kita dengar bersama-sama dari Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52 pagi hari ini. Sehingga semuanya itu memberikan kekuatan yang sangat luar biasa kepada kami dalam menjalani sisa kehidupan kami ini.
Karena kami yakin dan percaya ketika Tuhan masih memberikan kehidupan kepada kami, Tuhan akan menopang hidup kami. Haleluya. Terima kasih Bapak. Siang hari yang berbahagia ini juga kami mendoakan untuk anggota kami PKLU Ibu Bambang Suprapto yang dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kepada beliau. Dan biarlah dia juga membuka hati dan pikirannya walaupun dalam keadaan sakit, sehingga Tuhan, dia boleh mengerti tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah penderitaannya dalam keadaan sakitnya. Tuhan memberkati, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan memberkati obat-obatan yang diminum, peralatan yang dipakai, Tuhan memberkati keluarga yang merawat, suami dan anak-anak yang merawat, dan keluarga besar serta rumpun keluarga mereka, pula dokter dan perawat dan para medis, sehingga kesembuhan boleh terjadi di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Demikian pula saudara-saudara rekan-rekan kami PKLU yang lain yang dalam keadaan hari tua dengan segala macam penderitaan penyakit yang mereka hadapi. Tuhan, kami mendoakan mereka, Tuhan tolong mereka supaya walaupun mereka dalam keadaan sakit fisiknya, tetapi hati mereka tetap terbuka, hati mereka tetap senang, hati mereka tetap gembira, karena kasih dan karunia Tuhan melampaui hidup mereka, melingkupi hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mendoakan untuk gereja kami GPIB Bukit Zaitun di sini. Tuhan memberkati pendeta kami Ibu Dina Haba beserta keluarga dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Pula kami para majelis, Tuhan memberkati kami dalam setiap pelayanan dan juga pekerjaan maupun rumah tangga kami, pegawai kantor, semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan tolong kami, jemaat sektor 1, sektor 2, sektor 3, semua anggota PKLU yang ada di dalam sektor-sektor ini, Tuhan tolong mereka, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Sehingga kehadiran PKLU bukan untuk menjadi benalu bagi jemaat atau bagi keluarga, tetapi kehadiran PKLU menjadi satu bagian yang sangat penting dalam kehidupan berjemaat dan keluarga. Terima kasih Bapak. Kami juga mau mendoakan untuk bangsa dan negara kami, baik presiden kami, wakil presiden, para menteri, anggota parlemen, pula pemerintah di mana kami bertempat tinggal di Jawa Timur, baik gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, anggota parlemen, dan semua aparat pemerintah, sehingga kami bekerja sama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami semua sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak. Banyak hal akan kami naikkan kepadamu, tapi ketika kami menyembah Allah yang hidup, kami percaya Tuhan menyertai kami. Lalu Pak Yoyo kami mendoakan untuk anak-anak kami Infocom, karena dengan pertolongan Tuhan juga dengan jeripaya mereka, semua ini bisa terlaksana siaran ini dengan baik dan benar. Tuhan memberkati mereka baik dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam hubungan dengan sesama. Tuhan menolong mereka. Terima kasih Bapak. Tuhan boleh terima dengar doa kami, karena semuanya kami alaskan di dalam Kristus, sumber sukacita kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan seperti pada kata Alkitab yang terambil dari Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati persembahan dan Bapak Ibu sekalian. Marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat 439 ayat yang pertama. Bila topan kas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Berkat Tuhan mari hitunglah, takkan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri dan kita naikkan persembahan kita melalui doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati persembahan yang adalah sebagian kecil dari berkat yang kami terima daripada-Mu, supaya menjadi alat untuk pelebaran kerajaan-Mu, dan nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah sampai di ujung pertemuan kita. Sebelum kita berpisah, baiklah mari kita sama-sama menyanyi dari Gita Bakti 327, baitnya yang pertama. Jangan kamu takut, Tuhan adalah. Jika Ia hadir, badai pun reda. Di tengah cobaan, Dia kau pegang. Oleh kuasa-Nya, pasti kau akan menang. Oh, tidak pernah, oh, tidak pernah Tuhanmu tinggalkan dikau. Ia tetap beserta. Oh, tidak pernah, oh, tidak pernah Tuhanmu tinggalkan dikau. Ia tetap beserta. Mari Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk berdiri. Bersama-sama kita akan menutup kebaktian ini, sekalian kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kebaktian kami PKLU di pagi hari yang berbahagia ini. Biarlah apa yang sudah kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kami dengar boleh tetap tertanam dalam hati, dalam jiwa, dalam pikiran kami, sehingga kami boleh menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun kami berada. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, tetapi sebelumnya kami mohon berkat daripada Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian sekarang, kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kebaktian selesai, dipersilakan duduk kembali. Selamat siang, sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati.